दो आदमी है तेरे अंदर, बिस्तर में एक, बिस्तर के बाहर एक। मुझे लगता है तुम्हें एक अच्छे गाइड की जरूरत है। पहाड़ों में ना स्पीड लिमिट होती है। Hai everyone, welcome to Om Rewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan bahas cerita film trailer yang berjudul The Lady Killer yang diperankan oleh Arjun Kapoor dan Bumi Patnaikar. Film ini mengisahkan gadis bangsawan yang hidupnya terlihat bergelimang harta, tapi aslinya blengsek. Gadis itu harus menjadi pemuas nafsu ayah kandungnya sendiri selama bertahun-tahun. Karena sudah tidak kuat menanggung semua beban itu, gadis itu pun berniat membalas dendam kepada ayahnya dengan bantuan seorang apoteker yang dia temui secara nggak sengaja. Nah, mau tau nggak keseruan film ini? Langsung aja deh bemper Om Rewok Story. Awal kisah diperlihatkan seorang cowok yang bernama Rajinder Joshi sedang menaiki bus menuju kampung halamannya di India Utara. Sesampainya di kota Maninital, Rajinder langsung ditangkap oleh polisi lokal yang bernama Rawat. Enggak deng, mereka sohib ternyata. Di sebuah restoran, Rajinder pun curhat setiap kali dia membuat perubahan dalam hidupnya, pasti ujung-ujungnya belangsak. Seolah-olah hidupnya itu malah berjalan mundur. Nah, dikala itu Rawan mencoba menghibur sahabatnya. Dulu kan si Rajinder ini sangat disegani di sekolah nih ya. Bahkan Rajinder itu mendapat julukan Lady Killer alias playboy paling digandrungin di satu kelurahan. Sekarang hidupnya si Rajinder malah hancur gara-gara cewek. Sebuah ironi di atas ironi. Setelah puas minum-minum, Rawat membawa pulang si Rajinder yang sudah mabuk parah. 9 bulan kemudian, diperlihatkan si Rajinder ditemani teman wanitanya mendatangi bank. Niat kedatangan mereka itu untuk mengajukan pinjaman kredit. Tapi petugas bank mengatakan kalau pinjaman Rajinder itu sudah terlalu banyak. Bahkan sebagian pinjaman itu macet tidak terangsur selama berbulan-bulan. Gajara yang berniat menjadi penjamin juga tidak bisa berbuat banyak. Bahkan tabungan Rajinder untuk biaya operasional apoteknya malah diblokir sama bank untuk melunasi tunggakan angsuran yang belum terbayarkan. Tak lama berselang diperlihatkan Gajara yang sedang memasak di rumah. Rupanya Gajara ini sudah memiliki suami dan anak. Di saat itu, Gajara menuangkan miras yang banyak untuk suaminya agar suaminya itu lekas mabuk. Nah, di kamar mandi, Gajara menyalakan keran agar berisik. Rupanya dia itu berniat menelpon selingkuhannya, siapa lagi kalau bukan si Rajinder. Gajara meminta maaf karena tadi itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Gajara berjanji dia akan mencarikan uang lagi untuk si Rajinder. Di pembicaraan mereka, terlihat kalau si Gajara itu sangat tergila-gila dengan si Rajinder. Dia rela melakukan apapun demi coba berondong merewokkan piaraannya itu. Nah, di malam itu, karena nggak bisa tidur, Rajinder pun berniat membeli miras di kios miras. Tapi pas lagi ngantri, Rajinder dihampiri oleh seorang cewek misterius. Cewek itu berniat meminta tolong ke Rajinder untuk membelikan dia sebotol miras. Dia itu merasa takut dan malu ketika harus membeli miras malam-malam seperti ini. Awalnya sih, Rajinder itu tidak ingin membantu, tapi cewek itu beralasan miras ini untuk ayahnya yang sedang sakit. Ayahnya tidak bisa tidur bila tidak minum alkohol sebelum tidur. Karena iba, Rajinder pun membantu membelikan sebotol miras untuk cewek itu. Tapi pas dikasih botolnya, tuh cewek kembali meminta tolong. Dia ingin meminjam botol milik si Rajinder. Dia berjanji besok kalau ketemu lagi dia akan mengganti uangnya si Rajinder. Ya wes lah, nih mbak, ndang minggat. Tapi sialnya pas mau beli lagi untuk dirinya sendiri, tuh kios malah udah tutup. Tak berselang lama, Rawat pun datang membawakan miras untuk si Rajinder. Melihat temannya itu lagi kesulitan ekonomi, Rawat menyarankan agar Rajinder untuk memasok obat dan tabung oksigen ke bangsawan yang bernama Vikram Burman. Dulu keluarga Burman itu merupakan maharaja di daerah ini, tapi semenjak kemerdekaan India, keluarga mereka hanya dianggap sebagai keluarga bangsawan yang kaya raya. Nah, semenjak bulan lalu, Vikram Burman dan putrinya kembali ke kota ini dan berniat menetap di sini karena Vikram sedang terkena penyakit. Mungkin kalau Rajinder bisa mendekati keluarga itu, Rajinder bisa mendapatkan koneksi penting. Mengikuti saran dari sahabatnya, Rajinder pun mendatangi rumahnya si Vikram Burman yang sangat mewah. Dikala itu, Rajinder mencoba masuk tanpa permisi. Melihat ada pistol pajangan, ini mas-mas malah celamitan main pegang-pegang tuh pistol. Nah, dari dalam, putrinya si Vikram yang bernama Jansi melihat ada orang asing yang masuk rumahnya tanpa permisi. Dia pun langsung bilang akan lapor polisi kalau Rajinder tidak pergi. Ternyata Jansi itu adalah cewek yang meminta tolong tempo hari ke Rajinder. Rajinder berkata kalau dia tuh dapat referensi dari Rawat untuk menyuplai obat dan tabung oksigen ke Vikram. Tapi karena belum melihat wajah Rajinder secara langsung, Jansi pun berkata, kenapa juga dia harus menerima tawaran apotek kecil yang ownernya aja nggak punya tata krama masuk rumah orang tanpa permisi.
Rajinder pun langsung berkata kalau apoteknya punya layanan pengantaran obat dan sekaligus miras di tengah malam. Baru deh si Jansi sadar kalau cowok ini adalah cowok yang tempo hari. Melihat si Rajinder, Jansi pun menyuruh si Rajinder untuk menunggu. Dia akan bilang ke bapaknya soal tawaran si Rajinder. Tapi pas lagi mau sebar di luar, seketika Jansi keluar sambil teriak-teriak minta tolong. Rupanya Vikram itu lagi kejang-kejang. Nah dikala itu, Rajinder mencoba memasangkan maksar oksigen ke Vikram. Tapi pas dicek, tabung itu sudah kosong. Rajinder pun langsung berteriak ke Jansi, di mana tabung oksigen cadangannya. Singkat cerita, Vikram pun berhasil selamat karena aksi cepat si Rajinder. Karena hal itulah, Jansi pun semakin yakin kalau dia tuh harus menerima tawaran dari Rajinder. Nah di luar, Rajinder yang mau sebat dimintain rokok sama si Jansi. Aduh, tinggal sebatang ibu, nih kalau mau sharing mah ayo. Jansi itu berterima kasih karena sudah 2 kali ditolong oleh si Rajinder. Nah dikala itu, Rajinder pun sedikit bertanya apakah mereka itu tidak punya pelayan di rumah. Kenapa Jansi sendiri yang merawat ayahnya? Padahal dengan kekayaan si Vikram, dia bisa menyewa perawat paling mahal sekalipun. Jansi menjelaskan kalau ayahnya itu tidak suka ada orang asing di rumahnya. Makanya mereka tidak punya pelayan tetap, dan untuk perawatan ayahnya hanya Jansi lah yang boleh merawat ayahnya. Nah karena dipanggil ayahnya itu, Jansi menyuruh si Rajinder datang lagi besok pagi biar bisa ngobrol langsung dengan bapaknya. Sore harinya diperlihatkan kalau di sebagian kota-kota besar di India sedang terjadi demo besar-besaran karena peredaran obat palsu yang tidak terkendali. Banyak orang yang mati karena mengkonsumsi obat palsu itu. Kasus itu pun sampai melibatkan CBI, ya kayak badan investigasi FBI-nya India gitulah. Pas lagi nonton berita itu, apoteknya si Rajinder malah kedatangan sales obat yang bernama Malik. Dia menawarkan obat palsu yang sangat mirip dengan aslinya, tentu aja dengan harga yang jauh lebih murah. Melihat itu, Rajinder pun sama sekali tidak tertarik. Tapi tiba-tiba Gajara pun malah datang berkunjung. Dikala itu, Rajinder yang lagi mumet langsung mengusir si Malik. Kalau enggak, tuh obat akan dimasukin ke boolnya si Malik biar bebelen. Nah di dalam, Rajinder pun marah ke Gajara karena datang tanpa konfirmasi dulu. Gimana kalau orang-orang sampai curiga dengan hubungan terlarang mereka? Tapi Gajara bilang kalau dia tuh sangat kangen sama si Rajinder. Lagian pil obat tidurnya udah habis, jadi dia tuh pengen beli obat itu. Diketahui kalau Gajara ini udah kecanduan pil tidur karena tekanan di rumah tangganya. Nggak pakai aba-aba, Gajara pun langsung membuka bajunya. Selain kecanduan obat tidur, Gajara juga kecanduan ewek-ewek sama si Rajinder. Dan kejadian haram itu pun terjadi kembali. Di sela-sela tempur itu, Gajara selalu aja berkata dia akan mengusahakan diceraikan oleh suaminya agar mereka bisa bersama selamanya. Tapi Rajinder tidak setuju karena semenjak awal ini hanyalah hubungan friend with benefit. Rajinder itu nggak mau baper dengan hubungan semu mereka. Pas keluar dari kamar haram, Rajinder pun kaget karena di luar udah ada si Jansi. Rupanya Jansi itu ingin membeli insulin dan tabung oksigen untuk ayahnya. Tapi kita semua tahu niat asli Jansi itu datang ke sana karena dia itu ingin ketemu sama si Rajinder. Namun seketika suasana pun menjadi awkward ketika Gajara keluar ruangan. Di saat itu Rajinder pun disuruh datang ke rumahnya si Jansi jam 9 pagi besok. Jansi akan memperkenalkan Rajinder ke ayahnya dan Dr. Kurana, dokter pribadi Vikram ketika di Delhi. Keesokan paginya diperlihatkan Dr. Kurana yang sedang mengecek keadaannya si Vikram. Nah di sana Rajinder juga ditanya-tanyain sama si Vikram soal asal obat-obatannya, udah berapa lama punya apotek, terus punya lisensi apoteker atau enggak, pokoknya ditanya-tanyain dah. Jelas saja Rajinder bilang walaupun apoteknya kecil, tapi obat-obatannya itu asli semua. Dr. Kurana juga menambahkan kenapa juga mereka harus mengambil obat dari apoteknya si Rajinder, sedangkan dia bisa mengirim obat langsung dari Delhi untuk si Vikram yang udah pasti asli dan tokcer. Di sini Rajinder pun udah mulai kesal, apakah dia itu dipanggil cuma buat dihina-hina? Untungnya ada cewek yang bernama Maduri nyeletuk. Memang benar, Dr. Kurana bisa mengirim obat-obatannya itu dari Delhi. Tapi kalau kondisi genting kayak kemarin, apakah Dr. Kurana itu mau bertanggung jawab dengan keselamatannya si Vikram? Bagaimanapun juga, mereka harus punya backup toko obat lokal yang bisa diandalkan. Karena hal itulah, mereka pun akhirnya sepakat kalau apoteknya si Rajinder akan menyuplai obat-obatan dan tabung oksigen ke rumahnya si Vikram. Nah pas mau pulang, Rajinder sempat menyapa si Jansi. Mengetahui Rajinder menang tender, Jansi pun tersenyum lebar. Sebagai rasa terima kasihnya, Rajinder menyuruh si Jansi membuka pintu belakang. Rupanya Rajinder itu sudah membawakan 2 botol Amer untuk si Jansi. Keesokan harinya, Rajinder pun datang untuk mengantar obat. Tapi kok pintu rumahnya semua kekunci ya? Karena penasaran, Rajinder pun mencoba masuk lewat pintu belakang. Lah ini orang emang celamitan kok ya, dia malah asal masuk tanpa permisi. Nah di kala itu, Rajinder melihat si Vikram yang lagi tiduran di kamarnya, sedangkan si Jansi lagi asik rebahan baca buku.
Tiba-tiba bel panggilan Jansi pun berbunyi. Vikram bilang kalau dia tuh tidak bisa tidur dan meminta putrinya untuk menemaninya. Di kala itu, Rajinder pun kaget bukan main ketika melihat ayah anak ini malah melakukan perbuatan yang sangat terlarang. Jansi membuka celana ayahnya, sedangkan dia juga membuka bajunya. Stop, dah om gak usah jelasin ya. Sialnya, Rajinder yang panik malah nyenggol perabotan yang membuat buyar semua. Aslinya sih Rajinder itu mau pulang, tapi dia kembali karena dia membawa tabung oksigen milik si Vikram. Bisa amsyong tuh bapak-bapak bengek abis ngos-ngosan sama anaknya kalau nggak disuplai oksigen. Ketika masuk ke dalam rumah, situasi pun menjadi sangat awkward. Jansi mencoba menjelaskan, tapi Rajinder sudah nggak mau tahu dan nggak mau peduli. Dia tuh sangat jijik melihat perbuatan Jansi dan ayahnya itu. Nah, di dalam pas menemui si Vikram pun langsung bilang, mulai sekarang Rajinder nggak perlu menganterin obat dan tabung oksigen lagi ke rumah sana. Kalau dia butuh obat, biar si Jansi aja yang mengambil di apoteknya si Rajinder. Nah, pas mau pulang, Rajinder pun langsung dicegat oleh si Jansi. Jansi akhirnya mengutarakan semua perasaannya kalau dia tuh sangat menyukai si Rajinder. Tapi si Rajinder udah beneran jijik dengan mereka berdua. Jansi akhirnya bercerita kalau Vikram itu emang benar ayah kandungnya. Tapi Jansi juga sebagai pemuas ayahnya itu semenjak ibunya meninggal. Mendengar itu, Rajinder pun langsung menarik si Jansi dan mereka pun hampir aja tukeran iler. Ya, secara aslinya sih si Rajinder itu juga suka sama si Jansi. Untuk menyalurkan kekesalannya, Rajinder pun malah melampiaskannya ke Gajara, yang membuat si Gajara itu terheran-heran kenapa si Rajinder ini menjadi buas banget, nggak kayak biasanya. Malam harinya, Rajinder pun kembali ke mansion. Di sana, dia melihat si Jansi sudah berdiri mematung. Tanpa ditanya, Jansi langsung menceritakan kisahnya. Semua ini dimulai ketika usianya 9 tahun. Ayahnya itu sering memangkunya, dan dia pun berkata kalau putri kecilnya itu sangat mirip dengan mendiang ibunya. Dan semenjak saat itulah hidup Jansi pun menjadi hancur karena perbuatan ayahnya sendiri. Rajinder pun bertanya kenapa si Jansi itu tidak kabur aja. Kenapa aku harus kabur? Ini rumahku, bagaimanapun juga aku tidak bisa hidup tanpa ayahku. Jansi juga memberikan sebuah buku jurnal. Setiap ayahnya melihat sosok ibunya di dalam dirinya si Jansi, Jansi selalu menulis semua kenangan buruknya itu di jurnal itu. Entah sudah berapa kali Jansi menjadi budak ayahnya itu. Melihat itu jurnal, amarah Rajinder pun semakin memuncak. Dia tuh tidak tahu harus bersikap bagaimana. Rajinder pun menyarankan si Jansi untuk kabur. Mau sampai kapan Jansi akan seperti ini terus? Sampai ayahku mati. Mendengar itu, Rajinder pun sadar kalau Jansi itu emang menunggu bapaknya untuk mati. Tapi Jansi berkata sekali lagi, aku telah berhenti menunggu ayahku untuk mati. Sekarang aku menunggu untuk membunuhnya. Di titik ini, Jansi sudah tidak bisa menunggu lagi. Rajinder jelas saja menentang itu. Bagaimanapun juga, Vikram itu bangsawan. Kalau dia mati secara tidak wajar, maka beritanya pasti akan jadi heboh. Nah, maka dari itu, Jansi ingin meminta bantuan si Rajinder sekali lagi. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan Dr. Kurana meresmikan yayasan rumah sakit yang dibangun oleh si Vikram Borman. Tak lama kemudian, Rajinder pun datang. Di sana, Jansi pun bilang kalau yayasan ini hanyalah kedok sebagai rasa penembusan ayahnya. Mungkin kalau dia bersedekah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Melihat kebusukan si Vikram, Rajinder pun setuju membantu si Jansi. Dengan syarat dia ingin hartanya si Vikram sebagian diserahkan ke dirinya. Sialnya, pas lagi ngobrol itu, mereka berdua dikagetkan oleh si Maduri. Jansi memperkenalkan Maduri ke Rajinder sebagai penulis buku yang sedang membuat autobiografi tentang keluarga Borman. Nah, di kala itu, Maduri pun mencoba menggoda si Rajinder. Melihat itu, entah kenapa si Jansi merasa cemburu. Setelah Maduri pergi, Jansi malah sewot. Kamu mau tanya apa lagi tentang si Maduri? Alamatnya, akun IG-nya, nomor teleponnya, atau nomor kutangnya? Sialnya, di saat itu, Vikram malah memandangi Jansi dan si Rajinder dengan sangat tajam. Beberapa saat kemudian, Rajinder pun mendatangi pasar obat. Dia berniat membeli insulin dalam jumlah besar. Tapi karena peraturan baru pemerintah, orang yang ingin membeli insulin harus menyertakan resep dokter. Walaupun si Rajinder ini pemilik apotek sekalipun. Sudah beberapa toko dia datangi, tapi hasilnya sama saja. Nggak punya pilihan lain, Rajinder pun menghubungi si Malik. Dia itu ingin memesan beberapa obat-obatan kepada si Malik. Malik pun setuju dengan syarat. Dia itu harus menjadi penyalur utama obat-obatan di apoteknya si Rajinder. Pagi harinya diperlihatkan si Rajinder yang masih pulas bobo. Dia tuh dikagetkan oleh kedatangan si Jansi yang langsung meluk-peluk si Rajinder. Yah, malah saling senggol-senggol hidung. Setelah morning ewek-ewek, Rajinder pun menjelaskan rencananya untuk membunuh si Vikram. Rajinder memberikan botol insulin ke Jansi. Yang nggak tahu insulin itu apaan, itu adalah obat untuk mengontrol gula darah dalam tubuh. Rajinder sudah menukar dosis insulin untuk si Vikram. Setelah Jansi menyuntikkan insulin itu ke Vikram, maka bisa dipastikan Vikram akan segera mati kekurangan gula. Setelah mendapatkan obat itu, terlihat Jansi yang berjalan sambil menahan senyumannya. Karena sebentar lagi, dia akan terbebas dari neraka yang selalu menghantui dirinya.
Tapi tanpa mereka ketahui, di depan itu ada si Gajara yang melihat si Jansi keluar dari rumahnya si Rajinder. Lah, Mbok, lah kenapa mewek? Meweknya jelek lagi. Nah, siang harinya si Rajinder pun harap-harap cemas apakah si Jansi itu berhasil membunuh si Vikram atau tidak. Tapi tiba-tiba dia malah ditelepon sama si Rawan. Rawat meminta Rajinder untuk segera ke kantor polisi karena ada si BA dari Delhi yang ingin menemui si Rajinder. Mendengar itu, Rajinder pun langsung kena mentalnya. Apakah dia udah ketahuan ya? Singkat cerita, Rajinder pun datang ke kantor polisi. Kumar pun langsung bertanya apakah Rajinder itu mengenal si Malik. Jadi ternyata Malik itu udah tertangkap sebagai sindikat pemalsuan obat. Karena di database-nya si Malik ada nama si Rajinder, maka si Kumar ingin meminta keterangan dari Rajinder. Kumar pengen Rajinder memberikan keterangan yang memberatkan si Malik agar sindikat peredaran obat ilegal itu bisa diberantas. Mendengar itu, Rajinder itu malah cuman hula-hula pelolar-pelolor. Ngelihat sahabatnya malah cengok, Rawat ingin berbicara empat mata dengan si Rajinder. Rawat langsung menyarankan si Rajinder untuk mengikuti permintaannya si Kumar. Kalau sampai Rajinder menolak, bisa-bisa Rajinder itu dicokok GBI dan polisi kroco macam dia itu nggak akan bisa membantu si Rajinder. Ya udah deh, Rajinder pun setuju menjadi saksi yang akan memberatkan si Malik. Nggak pakai lama kemudian, Rajinder pun langsung menelpon si Jansi. Dia meminta si Jansi membatalkan misi karena kalau sampai Vikram mati gara-gara insulin yang bersumber dari si Malik, maka semua akan kena masalah. Tapi Jansi langsung menolak. Dia nggak akan menyia-nyiakan kesempatan emas untuk membunuh ayahnya ini. Sialnya, pembicaraan itu nggak sengaja didengar oleh si Maduri. Di saat yang bersamaan, Rajinder pun langsung bergegas ke mansion untuk mencegah si Jansi. Sesampainya di mansion, Rajinder melihat si Maduri lagi menginterogasi si Jansi. Jansi yang mencoba menjelaskan langsung dipatahkan oleh si Maduri. Sialnya, di saat lagi hetik-hetiknya itu, mobilnya si Rajinder pun tiba-tiba diseruduk dari belakang. Rupanya itu adalah si Gajara. Dia tuh nggak terima kalau berondongnya itu selingkuh sama cewek kaya. Gajara juga bilang dia akan memberikan uang seberapapun yang diinginkan oleh si Rajinder. Yang penting Rajinder itu tidak meninggalkan dia. Lah, si Rajinder pun semakin tambah panik lah. Dia pun langsung menyuruh si Gajara untuk segera pergi. Karena ini mamak bucin ngeyel banget, kesabaran Rajinder pun udah sampai batasnya. Dia bilang kalau dia tuh udah habis sama si Gajara. Mereka udah nggak punya hubungan lagi. Kalau sampai Gajara menunjukkan mukanya lagi, maka Rajinder tidak akan segan-segan membunuh si Gajara. Nah, ketika si Maduri ingin keluar, dia pun sadar kalau ini akan menjadi pembunuhan berencana. Di saat itu, Maduri ingin lapor polisi. Di saat si Rajinder mencoba berbicara dengan si Maduri, secara refleks Jansi langsung mengambil stick golf dan memukul kepala Maduri sampai bopeng. Melihat itu, Rajinder pun semakin bingung. Tapi karena udah kepalang basah, Rajinder ikut mengeksekusi Maduri hingga tewas. Sialnya, pembunuhan itu malah dilihat secara langsung oleh si Vikram. Ngelihat itu, Vikram pun langsung ketakutan. Di saat kabur itu, penyakit bengeknya si Vikram pun malah kambuh. Om kirain Vikram itu mau langsung dibunuh. Tapi si Rajinder malah mencoba menyelamatkan si Vikram. Sialnya, pas membawa tabung oksigen, masker oksigennya malah hilang. Dikala itu, si Jansi malah terlihat sangat bahagia. Dia merekam ayahnya yang sudah sakratul maut sambil bilang, "Sekarang putri kesayanganmu ini akan mengambil nyawamu, ayah." Melihat itu, Rajinder pun langsung menampar si Jansi. Dia pun langsung meminta masker oksigen. Kalau Vikram mati dengan cara kayak gini, mereka semua akan langsung jadi tersangka. Setelah memberikan oksigen ke Vikram, baru deh Rajinder menyuruh si Jansi menyuntikkan insulin dosis tinggi ke Vikram. Setelah itu, mereka berdua pun malah berpelukan dan malah bermesraan di depan jasadnya si Vikram. Setelah itu, Rajinder pun langsung pulang. Sedangkan di mansion, Jansi mencoba membersihkan berkas darah di sana. Sesampainya di rumah, Rajinder pun terlihat sangat panik. Dia tuh nggak menyangka kalau dia tuh baru aja membunuh orang dengan sangat kejam. Berkali-kali dia mencoba menelpon si Jansi, tapi nggak diangkat-angkat. Wedus, lah kenapa aneh banting nih HP ya? Keesokan harinya, Rajinder pun terbangun dari mabuknya. Di saat bangun itu, dia melihat ada banyak miss call di HP-nya. Nah, pas dia mengambil koran di depan, ada headline tentang kematian Maduri. Hal itu membuat si Rajinder semakin panik. Tak lama berselang, Jansi pun menelpon. Rajinder pun bertanya kenapa si Jansi tiba-tiba menghilang. Ternyata Jansi itu tidak menghilang. Sekarang dia tuh lagi di rumah sakit. Ayahnya itu belum mati, tapi dalam keadaan koma. Jadi pas si Rajinder pulang malam itu dan si Jansi selesai membersihkan noda darah, Dokter Kurana pun malah datang. Melihat Vikram yang udah sakratul maut, Dokter Kurana pun langsung membawa si Vikram ke rumah sakit. Belum juga selesai tuh telepon, Dokter Kurana malah datang ke rumahnya si Rajinder. Jelas aja si Rajinder pun langsung panik. Niat kedatangan Kurana itu ingin memberi informasi tentang kondisinya si Vikram sembari menyelidiki si Rajinder. Karena Vikram itu ditemukan dalam kondisi kekurangan gula darah parah. Satu-satunya orang yang bisa melakukan hal itu hanyalah orang yang tahu tentang obat-obatan, yaitu si Rajinder. Nah, dikala itu Rajinder pun menyangkal apapun yang dikatakan oleh si Kurana.
Nah, pas mau pulang, Kurana pun bertanya apakah Rajinder itu udah membaca koran, karena Maduri itu ditemukan tewas di jalan dengan kepala yang hancur. Rajinder bilang kalau dia tuh nggak membaca koran, tapi seketika perhatian si Kurana teralihkan ke koran yang udah diual-ual. Seketika itu juga semua omongannya si Rajinder pun langsung terpatahkan. Panik karena udah ketahuan, Rajinder pun langsung menghubungi si Ramesh, karyawan di apoteknya. Dia disuruh untuk menemui si Jansi di rumah sakit. Tak lama kemudian, Rajinder pun udah standby di depan rumah sakit dengan mobil jeep. Nah, ketika ada mobil polisi yang lagi patroli, Rajinder itu kelihatan panik dan mengeluarkan pistolnya. Di saat yang bersamaan, polisi dan CBI sudah menerima laporan dari si Kurana. Mereka pun langsung melakukan penggeledahan di apoteknya si Rajinder. Tak lama berselang, terlihat si Jansi keluar dengan kopernya yang gede. Sialnya, emak-emak bucin malah kembali muncul. Dia mengira kalau si Rajinder itu mau kawin lari sama si Jansi. Sekali lagi, Gajara pun memohon agar si Rajinder itu tidak pergi meninggalkannya. Udah muak dengan tingkah si Gajara, Rajinder pun langsung menodongkan pistolnya. Kalau Gajara masih aja nekat, Rajinder nggak akan segan-segan menembak ini emak-emak. Nah, di luar, Gajara pun bilang ke Jansi kalau Rajinder itu hanyalah penipu ulung. Setelah Jansi kehabisan uang, maka si Jansi akan dibuang seperti dirinya. Mendengar itu, Jansi pun malah jadi kepikiran. Karena nggak punya waktu lagi, Rajinder pun langsung menyuruh si Jansi untuk masuk ke mobil. Ya, dikejar emak-emak mewek. Di mobil, Jansi pun terus-terus saja bertanya siapakah cewek tadi. Tapi si Rajinder hanya diam membisu. Di titik ini, Jansi pun mulai ragu apakah si Rajinder itu emang tulus beneran mencintai dia. Jengkel karena terus ditekan, Rajinder pun malah ngamuk. Rajinder terus bertanya apakah si Jansi itu membawa uangnya atau enggak. Di saat itu, Rajinder mencoba mengecek koper. Tapi pas dibuka, Rajinder pun terlihat sangat kaget. Karena emang koper itu berisi uang dan perhiasan yang sangat banyak. Karena hal itulah, Rajinder mulai sedikit tenang. Dia bilang kalau rencananya mereka akan pergi meninggalkan India untuk pergi ke Nepal. Singkat cerita, mereka pun sampai di pom bensin. Tapi pas mau beli udut, Rajinder pun menyadari kalau sekarang dia itu udah jadi buronan. Di media dinarasikan kalau Rajinder itu sebagai pelaku utama pembunuhan si Maduri, dan dia juga mencoba membunuh si Vikram Burman. Nggak cuman itu, Rajinder juga mencuri harta dari rumahnya si Vikram. Ngelihat itu, Rajinder pun langsung cabut. Tapi tanpa mereka sadari kalau emak-emak bucin Gajara juga mengikuti mereka. Untungnya Rajinder itu langsung putar balik sehingga Gajara pun kehilangan jejak. Malam harinya mereka pun sampai di sebuah villa milik orang kaya. Rajinder pun bilang kalau villa ini kosong ketika musim dingin, jadi mereka akan aman sementara waktu. Rajinder berniat bersembunyi dulu di sana sampai kondisi kondusif. Kalau mereka nekat nyebrang ke Nepal sekarang, pasti mereka akan langsung ketangkap. Nah, di sana Rajinder pun langsung ingin menyalakan TV untuk memantau kasus mereka. Tapi sialnya tuh TV malah keluar semutnya. Berbeda dengan si Rajinder yang panik, terlihat si Jansi yang malah kelihatan santai, malah terlalu santai kelihatannya. Karena takut mirasnya dibuang lagi sama si Rajinder, dia pun menyembunyikan semua mirasnya yang dibawa ke tempat yang tersembunyi-sembunyi. Malam harinya, terlihat si Rajinder yang mengecek kondisi luar. Tapi si Jansi malah menganggap kalau si Rajinder itu berniat meninggalkan dia di sana seorang diri. Gara-gara omongan Gajara tadi siang, Jansi mulai paranoid kalau dia akan dibuang sama persis seperti si Gajara. Di malam itu, Rajinder juga mulai menata uang-uangnya untuk misi pelarian mereka. Terlihat juga bila si Rajinder udah mulai muak dengan si Jansi yang terus-terusan saja bertanya tentang si Gajara. Di saat si Rajinder ingin membuat perapian, Jansi itu tiba-tiba malah ingin membakar uangnya. Apalah gunanya uang kalau aku akan ditinggalkan oleh kamu di sini? Jansi itu membuang semuanya demi bisa bersama si Rajinder. Seketika, Jansi pun langsung mengambil pistolnya si Rajinder. Tapi itu pistol langsung disikat sama si Rajinder. Tahu kalau si Jansi itu lagi paranoid karena takut ditipu, Rajinder pun menyuruh si Jansi untuk memegang tuh pistol. Sambil peluk-pelukan dan tukeran iler, Rajinder pun langsung menembakkan pistolnya. Lihat, bahkan kamu tidak bisa tahan mendengar suara tembakan itu. Jadi jangan pernah macam-macam dengan pistol ini. Nah, di lain tempat diperlihatkan si Kumar dan si Rawat melakukan investigasi di mansion. Mereka juga menemukan barang bukti stick golf yang digunakan untuk membunuh si Maduri. Keesokan harinya, pas si Rajinder pergi, Jansi menyadari kalau si Gajara udah berada di depan villa. Di saat itu, Jansi pun langsung mengambil HP-nya si Rajinder, dan dia langsung menelpon si Gajara pakai HP itu. Ketika dia angkat, Gajara pun langsung bilang, "Kenapa kamu menelponku? Kamu udah kangen aku lagi kan ya? Atau kamu sudah membunuh tuh cewek?" Gara-gara perkataan si Gajara, si Jansi pun semakin paranoid. Dia tuh salah paham kalau si Gajara dan si Rajinder itu emang berniat membunuhnya demi uang. Tak lama berselang, Rajinder pun sampai di villa. Tapi tatapan si Jansi udah tidak seperti biasanya. Tatapan penuh curiga ke Rajinder. Kembali lagi, Jansi itu mengungkit-ungkit tentang hubungan mereka. Apakah dia akan ditinggal seperti Gajara?
Karena hal itulah Rajinder pun kembali ngamuk. Setelah mendinginkan kepalanya, Rajinder pun kembali ke villa. Di saat itu dia melihat uangnya yang sudah bertebaran di kasurnya si Jansi. Rajinder pun berkata, "Kamu, uang, dan minuman keras tidak bagus berada di satu tempat." Karena hal itulah Rajinder menaruh koper berisi uang di dalam mobil. Hal itu malah membuat si Jansi semakin paranoid. Dia mengira kalau si Rajinder akan meninggalkan dirinya. Nah, ketika itu Rajinder juga sadar kalau kabel parabolanya ternyata putul. Makanya tuh HP semutan mulu. Tapi pas berhasil menyalakan TV, Rajinder pun langsung terlihat amat marah. Dia pun langsung berteriak mencari-cari si Jansi yang tiba-tiba hilang entah kemana. Setelah dicari muter-muter, Jansi itu malah terlihat mendelik di belakang pohon sambil membawa botol miras. Rajinder pun bertanya di mana uangnya. Dengan tertawa, Jansi bilang dia mengubur koper itu di bawah pohon. Bukan pohon yang itu, tapi pohon yang itu yo. Bukan ding, tapi pohon yang ini. Hal itu pun terjadi berkali-kali sampai si Rajinder pun semakin emosi. Karena ditodong pistol, Jansi pun akhirnya menunjukkan koper uangnya. Setelah itu, Jansi pun langsung diseret ke dalam dan disuruh menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata di TV itu, media meliput ibunya si Jansi yang meminta agar si Rajinder tidak membunuh putrinya. Media memberitakan kalau si Rajinder itu menculik si Jansi. Rajinder itu marah besar karena selama ini dia tuh merasa ditipu. Jansi bilangnya kan ibunya udah mati nih ya. Lah itu apaan di TV? Jansi akhirnya berkata jujur, emang ibunya itu belum mati, tapi itu tidak menutupi kalau dia itu hidup di dalam neraka karena terus-terusan dijadikan budak oleh ayahnya sendiri. Karena udah kesal dengan sandiwaranya si Jansi yang telah menyeretnya dalam situasi seperti ini, Rajinder pun berniat meninggalkan si Jansi di sana. Tapi pas ngeliat ada bercak darah di lantai, Rajinder pun kembali. Ternyata si Jansi itu menginjak beling. Terlihat juga si Jansi sangat kedinginan. Karena hal itulah Rajinder pun langsung menyelimuti si Jansi dan membuang semua miras yang disembunyikan oleh si Jansi. Setelahnya, Rajinder pun meninggalkan si Jansi begitu saja untuk menyeberang ke Nepal. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Gajara yang sudah sampai di perbatasan India-Nepal. Karena udah putus asa mendapatkan Rajinder kembali, Gajara pun malah berniat berbuat nekat. Sore harinya, diperlihatkan si Rajinder malah berniat kembali ke villa. Dia itu nggak tega meninggalkan si Jansi yang sekarat seorang diri. Tapi sialnya, pas masuk ke dalam villa, Rajinder pun langsung ditembak oleh si Jansi. Kan sudah aku bilang jangan pernah menipuku. Ternyata si Jansi itu melihat berita di TV kalau si Gajara itu mengungkapkan semua kebusukannya si Rajinder. Rajinder itu menipu si Gajara dan terus menguras semua hartanya si Gajara. Setelah bosan, Rajinder meninggalkan Gajara begitu saja. Jansi pun semakin yakin kalau emang si Rajinder ini emang brengsek. Di saat itu, Jansi yang udah kena mentalnya langsung membakar semua uang dan perhiasan yang dia curi dari ayahnya. Jansi juga langsung menelpon Gajara pakai HP-nya si Rajinder dan dia pun berkata, "Aku telah menembak kekasihmu, silahkan ambil kekasihmu kembali sebelum dia mati." Nggak cuman itu, Jansi juga dekem masuk ke dalam koper sambil ngeliatin Rajinder yang sekarat. Di saat si Jansi udah tepar, Rajinder pun merangkak keluar dengan kondisi yang sudah sangat memprihatinkan. Tapi pas dia sadar, Jansi malah heran ketika dia melihat ada darah di depan. Pas keluar, dia pun menyadari Rajinder itu sudah tergeletak di bawah pohon dengan sekarat. Jansi pun langsung mengambil selimutnya untuk menghangatkan si Rajinder. Dia meminta maaf karena telah menembak si Rajinder. Dengan menangis, Jansi menelpon si Gajara. Dia memohon agar si Gajara itu segera mengirimkan bantuan. Kalau enggak, Rajinder akan mati. Keesokan paginya, rombongan polisi dan CBI pun sampai di TKP. Tapi naasnya, mereka semua telah terlambat. Mereka menemukan tubuh si Jansi dan si Rajinder yang sudah kaku membeku. Tapi seketika mereka tuh semua kaget karena ternyata si Rajinder itu belum mati. 1 bulan kemudian, diperlihatkan si Rajinder yang sudah mendekam di penjara. Di saat itu, Gajara pun datang menemui si Rajinder. Dia membawa obat tidur untuk si Rajinder, biar si Rajinder itu tidak menderita di penjara. Tapi si Rajinder sama sekali tidak memperdulikan si Gajara. Di sisi lain diperlihatkan kalau si Kuruna itu lagi menunggu si Vikram yang masih koma. Di akhir film juga diperlihatkan kalau si Rajinder menyimpan semua obat tidur yang diberikan oleh si Gajara. Terlihat dari wajahnya dendam yang sangat besar. Dan filmnya pun berakhir. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang support Om bisa dengan super thanks ya. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatiin.